Kembali lagi, ketemu lagi di podcast room. Ya, kali ini saya perkenalkan diri dulu kali ya. Host kali ini di podcast room, perkenalkan saya Muhammad Agam Aulia Rizky, biasa dipanggil Agam. Nah, hari ini kayaknya bakal lebih seru nih. Kita bakal bahas tentang diskon tarif listrik 50%. Nah, pada penasaran ya nih? Nah, hari ini juga kita sudah mengundang yang expert harusnya di bidangnya. Nah, hari ini kita kedatangan Bapak Nazar dari bidang niaga, jabatannya manajer pelayanan pelanggan, Pak ya. Boleh mungkin perkenalan diri dulu, Pak Nazar. Baik, terima kasih Pak Agang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, ya mungkin perkenalan sekilas saja Pak Hadap ya, karena ya yang perlu kita bahas ini inti dari pertemuan ini ya. Sudah diperkenalkan tadi Muhammad Nazar dari Niaga. Benar berarti, Pak ya, betul. Benar ya, Anda Jamik. Jabatan manajer pelayanan pelanggan. Ya. Jadi kita langsung ke intinya aja nih, Pak ya. Oke. Nah, kita kan rencananya di podcast ini kita membahas tentang stimulus diskon tarif listrik 50%. Jadi memang banyak tuh Pak DM di Instagram PLN Aceh, ada juga yang japri ke saya sebagai orang humas, mungkin ke Bapak banyak juga ya kan, mungkin ada dari masyarakat atau pelanggan kita yang masih belum jelas nih tentang apa sih, bener nggak nih ada diskon 50% dari PLN. Nah, mungkin bisa jelaskan Pak, bener nggak sih Pak, kita PLN dan dari pemerintah itu ada diskon tarif listrik sebesar 50% Pak? Ya, baik, terima kasih Bang Adap. Informasi itu benar Bang Adam, dan bahkan informasi ini sudah disampaikan di akhir Desember 2024 kemarin. Dari tahun lalu Sudah ada ya, memang di akhir-akhir Desember memang, dan ini sudah diumumkan baik oleh pemerintah dan juga dari PLN sendiri. Dari PLN itu langsung dari Pak Dirunnya Pak Darmawan Prasojo yang menyampaikan, dan ini sudah dipublish secara nasional Pak. Iya. Gini Pak, kita juga kadang-kadang kan masih ada pertanyaan nih Pak ya. Apa sih Pak yang melatar belakangi gitu Pak? Melatar belakangi pemerintah kita ngapain gitu Pak? Bikin program seperti ini, ngasih apa? Diskon 50% apalagi untuk listrik gitu Pak. Apa sih Pak kira-kira Pak? Ya, latar belakangnya karena pemerintah sesuai dengan rencana pemerintah menaikkan PPN 12%. Sebenarnya koordinatnya juga karena programnya sudah dari 2000 sekian itu yang bertahap dari 11, kemudian di 1 Januari itu di 12%. 1 Januari 2025 di 12%. Jadi mengingat kondisi masyarakat dan mungkin mitigasi risiko juga dari pemerintah terhadap kemampuan daya beli masyarakat, dari pemerintah berinisiatif membuat diskon-diskon termasuk dari PLN, kemudian juga ada dari bidang-bidang lain juga, sehingga daya beli masyarakat bisa tumbuh gitu. Diharapkan seperti itu. Walaupun saat ini PPN 12% hanya diperuntukkan untuk orang mewah gitu Pak Adam ya, revisi terbaru. Sudah disahkan ya terbaru. Jadi karena sudah disampaikan di akhir Desember kemarin, jadi PLN harus tetap jalan. Walaupun PPN yang mau dinaikkan 12% itu secara umum itu ditunda sementara atau mungkin dibatalkan ya, kita nggak tahu. Ya loh, sekarang ya intinya itu nggak jadi Pak ya, hanya wacana di awalnya Pak. Untuk barang mewah tetap jadi Bang, untuk barang ya, tapi untuk yang barang-barang biasa seperti bahkan untuk tarif pelanggan besar pun PPN masih 11% kalau saya. Nggak ada kenaikan pajak lah intinya untuk di sektor listrik ini Pak. Ya tidak ada ya. Habis itu gini Pak, banyak juga pertanyaan siapa aja nih yang bakal dapat diskon 50% ini Pak? Hanya tarif-tarif tertentu kah atau semua atau gimana? Yang menerimanya hanya di tarif rumah tangga Bang, ada rumah tangga saja. Jadi di PLN kan ada tarif bisnis, ada tarif industri, ada tarif sosial, ada tarif pemerintah.
untuk kali ini hanya diberikan pada rumah tangga. Karena sesuai dengan latar belakang tadi, masyarakat itu agar tumbuh daya belinya atau minimal bertahan daya belinya terhadap kenaikan VPN tadi, rencana kenaikan VPN tadi. Berarti itu kalau kita penggunaannya rumah gitu. Rumah ya. Berarti kalau nggak salah saya di struk pembanding listrik kita biasanya ada kodenya tuh R gitu Pak ya. R1 900 VA gitu Pak Najara. Itu berarti tandanya memang penggunaan listrik yang untuk rumah. Berarti kalau untuk bisnis nggak dapat gitu Pak Najara. Iya, untuk rumah pun ada ini Bang Adam, ada batasnya. Ada batasnya sampai operasional 2200 VA atau 10 ampere. 10 ampere dari 2, 4, 6, dan 10 ampere di rumah tangga. Kalau bisnis 2 ampere kok gak dapat gitu. Karena dianggap bisnis tidak terlalu berefek terhadap daya beli masyarakat. Secara jumlah pun Bang Adam, untuk tarif rumah tangga di Aceh, ini khusus rumah tangga di Aceh, dari 1.800.000 pelanggan bila 1.560.000-nya rumah tangga Pak. Dan rumah tangga yang menerima subsidi ini ya, diskon ini Pak ada. Memang untuk PLN Aceh tarif rumah tangga itu masih mendominasi. Sangat mendominasi. Hampir mencapai 90% pelanggan rumah tangga yang mendapat diskon 50% ini Pak. Berarti termasuk bakal mengucurkan banyak biaya juga untuk di Aceh sendiri gitu Pak ya. Dan kita berharap daya beli masyarakat yang ada di Aceh juga bisa bertambah seiring dengan adanya diskon listrik ini gitu Pak ya. Nah habis itu kan gini Pak, kita kan ada namanya pelanggan pasca bayar dan prabayar gitu Pak ya. Ini kan sesuatu mekanisme pembayaran yang berbeda Pak. Mungkin bisa dijelaskan nggak Pak? Ada mekanisme yang berbeda nggak Pak antara pelanggan pasca bayar? Pasca bayar itu yang pakai dulu baru bayar, atau yang prabayar yang beli dulu baru pakai, yang ditoker gitu Pak? Gimana Pak? Mungkin bisa jelasin Pak. Ya. Penerima diskon ini dari dua jenis layanan ini Pak. Iya. Yang syarat tadi kan rumah tangga daya sampai dengan 10 ampere atau 2.200 VA untuk pelanggan pasca dan pra. Oh, dua-duanya Ada Pak, duanya. Dan bahkan di Aceh saat ini dari 1.560.000-an pelanggan yang menerima diskon ini, hampir 700 pelanggannya itu di prabayar. Ya. Berarti emang pelanggan prabayar kita di Aceh lebih banyak Ya. pasca bayarnya gitu Pak. Ya, kalau dari jumlahnya, untuk jumlah pelanggannya malah dari 1.500.000 sekian ini, yang prabayarnya 868.000 lebih banyak daripada pelanggan pasca hanya 650-an ribu. Berarti sekitar 60-40%. Iya betul. Artinya lebih banyak pelanggan prabayar yang menikmati diskon ini daripada pelanggan pasca bayar. Karena memang jumlah pelanggan pasca bayar di Aceh juga lebih banyak daripada pelanggan pasca bayar. Berarti kalau secara teknisnya gini Pak, kalau saya kan di rumah pakai token ya Pak. Ya. Untuk di rumah saya berarti token itu akan mendapatkan, misalkan saya beli 100.000 nih Pak ya. Nah kalau saya beli 100.000 itu dapatnya 200.000, atau saya beli 200.000 yang saya bayar cuma 100.000 Pak. Itu teknisnya gimana? Iya. Sebenarnya sama aja Bang, sama aja sih balik-balik 2 kali rupiah atau 2 kali KWH atau setengah rupiah. Sama aja. Misal gini, lebih enaknya gini. Bang Agam dulu misal beli 500.000 token, token dengan dalam bentuk rupiah, 1.000 rupiah, dapatnya misal 300 KWH misal. Maka pada periode 1 Januari sampai 28 Februari ini, Bang Agam dapatnya 600 KWH. Terus kan harga 500.000, Bang Agam bisa dapat 600 KWH. Berarti bisa lah tuh Pak, misalkan dibelinya lebih dari 1 kali. Misalkan ini, saya pendapatan bulan ini ada kebutuhan lain gitu Mbak. Saya beli Pak Nanjar, saya beli token biasanya 500.000, saya beli 200.000 dulu lah Pak. Di minggu depan saya beli 200.000 lagi atau 300.000. Masih dapat lagi. Masih dapat nggak diskon itu Pak? Itu ya. Jadi Bang Agam masih. Jadi usia 200.000 kita beli sekarang, kita beli kedua, ketiga, keempat nanti juga hal yang sama Bang, tetap dapat diskonnya 5% itu. Iya. Berarti kalau misalkan saya biasanya sebulan itu menghabiskan nominal rupiah 500.000,
Apa mereka cukup beli Ratusan ini saya cuma keluar uang 250 untuk karistik Pak. Jadi Bang Adam misalnya hari ini sudah beli 200.000, di akhir bulan nanti udah bunyi Pak, habis ya, cukup beli 50.000, maka sudah mencukupi kebutuhan sebulan. Sana bulan 500 di bulan depan lagi Pak. Enggak, yang tadi kan biasa 500.000, beli pertama 200.000, kemudian plus 50.000 di akhir bulan, abang sudah cukup untuk kebutuhan bulan itu. Beres Pak. Ya, Setengah harga kan. setengah harga. Lalu kalau sistem konsepnya pasca bayar nih Pak. Iya. Pasca bayar saya penggunaan Desember, tapi kan saya bayarkan di Januari ini Pak. Nah, tanggal 1 atau 2 tuh biasa udah terbit rekening Pak ya. Nah itu gimana Pak? Kemarin itu belum dapat gitu. Belum Pak. Ya, jadi yang rekening keluar di awal Januari, sebutannya memang rekening Januari, tapi pemakaiannya hingga Desember, betul. Karena proses catat meter kan di akhir Desember kemarin. Iya benar. Pemakaiannya dari akhir November sampai dengan akhir Desember. Artinya itu masih pelanggan pakai yang Iya Desember. jadi Saya masih pakai punya Desember nih. ya belum Walaupun bayarnya di Januari Pak. ya, misal bayar pun nanti di tanggal 20 Januari. Sebutannya kan masih sebutan rekening Januari, kalau di pemakaian Desember itu belum dapat Bang. Dan ini Bang, ini titik poinnya yang perlu kami sampaikan. Banyak beredar di media sosial dan pertanyaan Japri tentunya dari grup keluarga kita atau buku yang kita ada di situ. Banyak pertanyaan, informasi pemerintah sudah dapat diskon, kenapa sih bayar rekening masih mahal gitu? Si penuh aksi semua di bulan-bulan yang sebelumnya. Iya. Karena konsep pasca bayar itu pakai dulu berbayar. Dia pakai Desember, keluar rekening di awal Januari, bayarnya sampai dengan akhir Januari. Jadi itu masih bunga Desember Pak. Sedangkan yang di diskon itu penggunaan Januari. Dia Berarti nanti yang di diskon penggunaan Januari yang dibayar di awal Februari. Ini kan berarti diskon kita nih 2 bulan Pak ya. Januari, Februari Pak. Berarti untuk pelanggan pasca bayar, pembayaran yang di awal Maret nanti, Februari, itu masih diskon. Silakan pelanggan prabayar ketika dia beli token di 1 Maret, nggak ada lagi diskon dia. Kalau untuk prabayar ya selesai, udah selesai ya. Terusnya plus di 1 sampai dengan 28 Februari itu Pak. Oke, berarti itu dia Strumers. Ya. Perbedaan antara pelanggan pasca bayar dan prabayar gitu Pak ya. Nanti jangan ada pertanyaan, wah nih PLN atau pemerintah bohong nih. Saya bayar rekening di Januari masih kayak bulan-bulan lalu. Bukan bohong, gitu Pak ya. Jadi yang kita bayarkan itu nanti yang di Februari. Karena rekening yang terbit di bulan Februari ya, itu penggunaan di Januari. Kuncinya itu Pak Nujada. Dan ada satu lagi nanti fenomena Bang Agam. Orang yang mungkin belum bayar rekening Desember ini di bulan Januari. Desember ini dia belum bayar rekening. Kemudian kan ini belum diskon nih Bang Aga. Ini fenomena yang bakal terjadi. Desember dia yang keluar rekening kemarin di awal Januari belum bayar dia sampai dengan 30 Januari belum bayar rekening dia. Kemudian di 1 Februari atau 2 Februari kan terbit rekening baru yang memakan Januari itu sudah diskon. Iya, sudah diskon. Ketika nanti dia bayar sekalian 2 bulan, dia lihat kenapa mahal juga rekening saya gitu. Karena ketika dia bayar 2 rekening sekaligus, kemudian dia juga agak detail lihat struknya, struk ya, bahasa umumnya struknya. Dia nggak detail lihat halaman rekeningnya itu, detail rinciannya, maka dia nanda PLN bohong, nggak kasih diskon. Padahal yang masih mahal itu ya punya Desember dia belum bayar. Coba dilihat dulu detail per bulan. Ya, ini perlu kita waspadai Bang Adam, dan perlu kita asosiasi juga nih. Jangan sampai jadi kesannya PLN tidak konsisten, tidak komitmen dengan diskon ini. Gini, lalu kita kembali lagi ke prabayar nih Pak Naja, yang beli token. Ada nggak sih batasannya Pak Naja? Tadi kan kita bisa dibeli 2 kali itu. Misalnya lebih dari sekali bisa. Ada batasannya nggak? Batasan ada Pak, memang harus dibatasi Pak. Dibatasi itu ada namanya KWH maksimal shift Turun di PLN memang ada. Selain ada. Jadi kalau dayanya misal 2 ampere, ya tetap ada maksimum berapa dia bisa pakai KWH-nya dan rumahnya.
Kan ada MCB malu, ada MCB. Jadi nggak mungkin lebih dari itu. 30 hari dikali 24 jam sehari ya satu hari ya. Itu masing-masing dia berbeda. Tapi yang perlu diingat nanti Bang Agam terkait kalinya tadi Pak, kali belinya. Jadi kali beli itu mau berapa kali pun asal tidak melebihi itu masih boleh. Syukur. Udah clear ya, boleh lebih dari 1 kali dan nggak boleh juga yang terlalu berlebihan karena emang ada batasannya 720 jamnya lah itu padanya ada. Lalu ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak Najar. Ada isu yang berkembang. Iya. Katanya KWH yang sudah kita beli yang dimasukin ke meteran itu bisa kadaluarsa berarti di Maret. Misalkan ini kan cuma Januari Februari ya. Di Maret kemungkinan katanya itu nanti di Maret itu bisa kadaluarsa tuh nanti hilang sendiri KWH-nya. Itu betul tuh makanya. Ya, itu sangat banyak beredar di media sosial. Sangat banyak itu. Kalau kita buka, kita ketik aja Discord, maka akan banyak sekali beredar informasi-informasi palsu itu Bang Agam, dan itu kadang-kadang bisa menyesatkan atau minimal meresahkan masyarakat. Padahal token itu ketika sudah kita beli itu bukan saja ke meter, diketikkan ke meter, maka ketika sudah menjadi saldo di kilometer kita itu tidak akan kadaluarsa sampai kapanpun. Bahkan meter kita rusak pun sisa KWH kita itu bisa dikonversi ke meter yang baru. Ada mekanismenya. Ya kalau rusak itu kecuali meternya hilang gitu. Misalkan gini Bang aja, kita kembali ke cerita analogi yang sebelumnya. Misalkan saya biasa bulanan 500.000. Ya. Oh di bulan ini saya ada lebih uang karena tadi diskonnya 50%, ya udah saya beli 150.000 aja dong. Misalkan ada uang lagi beli lagi 50.000, kan udah lebih nih. Oh berarti di bulan depan masih ada sisa entah 30 KWH gitu kan, atau saya irit atau saya lagi pulang kampung misalnya ada di rumah, itu nggak, intinya itu tidak akan hangus, tidak akan ada. Tapi dengan syarat Bang Aga itu dimasukkan aja ke meter. Diinput aja ya put. Karena kalau tidak diinput kemungkinan nanti kertas tokennya hilang gitu kan, atau bahkan nanti ada secara teknis ada update KWH meter itu tidak paruh bala. Jadi lebih bagus ketika sudah beli langsung diinputkan saja ke meter. Berarti intinya tentang KWH yang akan kadaluarsa itu hoax, Hoax ya. Terus ada pertanyaan lagi Bang aja tentang harus daftar dulu. Iya biar yang bisa dapat diskon. Itu betul lah tuh, Bang. Itu hoax juga. Daftarnya kemana gitu, Bang? Itu hoax juga. Itu hoax juga ya. Karena database pelanggan PLN itu kan sudah ada sejak dia mendaftarkan. Jadi tidak perlu daftar Bang. Tidak perlu daftar. Jadi tinggal beli seperti biasa langsung dapat. Tidak perlu pendaftaran. Apalagi nanti ada jasa daftarkan di saya, daftarkan di PPUB tempat saya beli rekening biasa atau beli token biasa, misal daftarkan di saya biar dapat. Atau masa daripada ini Bang. Ada beberapa POB nakal, tempat pembelian rekening gerai yang nakal. Beli hari ini di gerai saya dapat diskon 50%. Itu PPUB atau gerai tertentu gitu. Dan kemarin saya udah sempat dengar juga Pak Nendel. Jadi hati-hati untuk pelanggan PLN dan masyarakat gitu Pak, karena daftarkan ID pelangganannya di link ini. Itu Padahal linknya link phishing gitu ya. Ada dah terjadi scam lagi di scam. Maka intinya yang bisa kami beritahukan kepada kalian semua bahwa diskon stimulus tarif listrik ini, yang penting poin pertamanya pelanggan rumah tangga. Iya. Dayanya dari 2 ampere sampai dengan 10 ampere, 450 VA sampai dengan 2200 VA. itu syarat dua cuma syaratnya. Jadi Strumers, abang, kakak, bapak, ibu di rumah, lihat nih di struknya. Kodenya itu R1 berapa gitu ya. Asal R aja dulu. Yang penting poin pertamanya R rumah tangga ya tuh. Habis itu maksimum di 2200 VA ya, 1 ampere gitu Mbak ya. Oke, ini program ini berlaku di seluruh Aceh aja atau seluruh Indonesia di Indonesia? Seluruh Indonesia. Program pemerintah, program PLN secara seluruh Indonesia. Kecuali kayaknya daerah Batam tuh Pak Najar. Oh iya Batam. Jadi kan ini kalau Batam
bahkan itu juga sempat ramai di media sosial kan. Kenapa kami nggak dapat? Karena memang secara proses bisnis PLN Batam itu punya tarif sendiri, ya, terus punya otoritas sendiri, ya Sesuai dengan peraturan gubernurnya memang gitu. Ya, Itu dikelola sendiri ya oleh Batam ya. mereka punya peraturan sendiri, semua proses bisnis berbeda dengan pelanggan di luar kota. Nah, kalau ada kayaknya udah mau sampai ujung nih Pak Najar, saya rasa udah cukup jelas untuk teman-teman. Tapi misalkan teman-teman yang nonton kita nih masih agak kurang jelas, kira-kira bisa nanya kemana nih Pak Najar? Apakah call center, apakah PLN Mobile, apa bisa gitu? Bisa. Jadi di PLN Mobile itu ada menu live chat. Kita bisa juga chat di sini. Atau kita nggak mau chat lewat aplikasi, kita minta informasi, ya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik kakak, kalau butuh informasi lebih cepat, bisa buat semacam pengaduan, tapi pilihan nanti informasi. Bisa pilih di PLN Mobile, kalau mungkin bisa ditampilkan nanti di samping nanti gitu ya. Nanti kita tampilin. Tampilin ya. Ada menu di samping live chat, ada juga menu minta informasi. Jadi nanti ketika kita masuk pengaduan itu, ada call center kita, ada petugas kita yang akan meng-call back, akan nelpon balik ke pelanggan gitu. Atau nggak mau juga, bisa juga lewat telepon CC 123. Nah itu berbayar bahkan. Kalau kalian mobile itu gratis, tinggal download, lambat dan ID file, langsung jadi dia. Tanpa ribet, pakai Satu aplikasi untuk seluruh urusan listrik. secara listrikan. Mau bayar, mau beli token, ya nih PLN Mobile. Ada gangguan di rumah, kabelnya kena pohon atau apa, mati lampu, bisa PLN Mobile itu lebih mudah dan cepat. Bahkan kalau sudah kita daftar ke Edipel Bang Adam, notifikasi padam pun masuk ke aplikasi. Soalnya kan di daerah rumah saya lagi di kantor nih, Di kantor ya. orang yang ada di rumah saya merasakan pada, saya tahu nih di rumah Sebelum orang rumah lapor kita sudah langsung masuk notiknya. Ya, kalau itu yang sifatnya pemadaman terencana gitu. Kalau yang gangguan mungkin butuh waktu untuk di-input ketika laporan masuk gitu Kakak. Intinya ada notifikasi ketika kita ada pemadaman, itu langsung masuk ke kita. Kayak mobile. Isinya berapa lama? Iya, gitu. Yang terakhir nih Pak Najar, ada isu lagi, saya nggak tahu nih, isu hoax katanya. Ada diskon tambah daya. Betul. Ini hoax lagi mau kan? Ini benar Pak. Ini informasi akurat. Ya. Jadi PLN juga menyediakan program ini diskon tambah daya untuk seluruh tarif. Seluruh tarif. Kalau tadi kan diskon 50% aja rumah tangga aja. Diskon yang tarif listrik. Kalau tambah daya ini seluruh tarif. List bisnis, udah toko nih kurang daya nih. Daya dia dari misal sekarang 10 ampere nggak cukup nih, perlunya ke 25 ampere. Harganya cuma setengah Pak. 50% juga, 50% ya. Rumah tangga bisa selama ini nih. Ini misalnya Mbak, ini lagi menghukum diskon ini tarif mau pakai asistensi yang enak nih namanya dingin. Karena harganya setengah nih. Nggak cukup nih karena 6 ampere di rumah tangga ampere, 10 ampere diskon ya danya Bang. Bisa pos-posin nikmati listrik. Iya, untuk 2 bulan ini diskon. Tapi yang untuk tambah daya ini sampai kapan nih Bang? Ini ya betul. Jadi untuk diskon tambah daya memang terbatas waktu program dari 1 Januari kemarin sampai dengan 15 Januari terbatas. Memang masih ada waktu 5 hari lagi Bang. Podcast ini di take pada tanggal 9 Januari. 9 Januari. Hari ini Pak. Besok tanggal 10 loh. Masih punya 5 hari lagi Pak. Hari lagi. Kalau kantor PLN itu gimana Pak? Tambah daya dari PLN Mobile. Wah. Jadi khusus untuk tambah daya ini, yang diskon ini hanya bisa digunakan lewat PLN Mobile Pak. Jadi Bapak Ibu, kakak adik semua, jadi diskon ini hanya bisa dipakai di PLN Mobile dan di genggaman. Jadi saat sambil ngopi pun, nongkrong pun, tinggal pilih, kemudian langsung jadi. Akan ada petugas PLN yang menelpon Bapak Bu untuk dipasangkan MCB-nya. Syaratnya cuma satu Pak. Apa tuh? Lakukan transaksi di PLN Mall dulu. Berarti harus transaksi dulu. Misal bagi ada diskon 50% beli token dulu misal 100.000 atau 5.000 pun boleh Pak. 3.000 berak ya 5.000 beli token di PLN Mobile. Ya.
Dapat voucher dia Pak, dapat voucher. Voucher itu yang digunakan untuk tambah daya edipel itu. Gitu. Jadi nggak perlu datang ke kantor bank. Silakan lakukan transaksi. Mungkin nanti misalkan teman-teman saya nggak bisa tidur nih, suntuk tambah daya. Coba ada. Tiba-tiba besok udah datang tugas PLTM. Ditelepon dulu. Ditelepon konfirmasi Pak, betul nih Pak. Kami ada terima notif Bapak melakukan kapadaya promo, betul. Tuh, di mana alamat Bapak? Walaupun di PLN Mobile itu sudah ada alamat yang terdetek langsung dari unit, lokasinya di mana, tapi dikonfirmasi saja sebagai Itu sih, dia ditemu gitu. konfirmasi ya, itu konfirmasi ulang. Jangan ada. Berarti memang PLN Mobile semudah itu, Semudah itu Pak kami ya. suntuk Malang klik-klik tambah daya, besok udah tambah daya. Besok udah tambah daya. Karena layanan kita pun, kita sudah komitmen untuk tambah daya tanpa perluasan nih Pak Damian. Tidak lebih 1 hari. Lalu Tapi dengan syarat tidak ada perluasan jaringan atau penggantian material yang sifatnya maintenance besar, pelanggan kecil jadi pelanggan 3 pas itu nggak bisa 1 hari Pak. Berarti saya simpulin lagi gini Mbak Najara. Untuk diskon tarif listrik hanya untuk pelanggan rumah tangga Dan terbatas daya sampai 10 ampere. sampai 10 ampere. Kalau tambah daya, untuk diskon tambah daya untuk semua tarif sampai dengan daya berapa batasnya Pak? Sampai 7.700. 35 ya. Naiknya ke 700. Naiknya sampai 7.700. Sama ojeknya tuh ya 700 tuh. Dari daya berapapun ini, naiknya batasnya sampai 7.700. 7.700 itu berapa? 35. 35 Pak. Ya, artinya Satu pas berarti saya pas 1 kali 35. ya tanpa harus penggantian material gitu ya. Nggak perlu ganti meter, nggak perlu ganti kabel, kan? Cuma ganti MCB aja tuh kau. Oke sih. Mantap kali. Ini cukup mengedukasi untuk saya pribadi, dan kita sangat berharap gitu pelanggan kita, masyarakat paham tentang kayak diskon tarif dan diskon tambah daya ini. Harapan dari kami nih Pak Tera, kesempatan ini jangan sia-siakan Pak Adam. Oh, kata-kata hari ini Pak. Iya, Jangan disia-siakan kesempatan ini ya. apalagi tambah daya Pak Adam. Ah. Cuma 5 hari lagi Pak Adam. Ini karena memang lagi musim durian, ini durian runtuh di awal tahun. Di awal gitu, tahun Pak ini. Najara. Mungkin hadiah pemerintah untuk kita semua nih Pak. Betul. Diskon tambah daya dan diskon tarif listrik dan diskon tambah daya. Dua-duanya 50%. Cuma karena oke. waktunya sempit untuk yang tambah daya, jangan lupa dimanfaatin ini. Dan hanya untuk PLN Mobile. Hanya di PLN Mobile. Hanya di PLN Mobile. Tambah daya melalui aplikasi Iya, PLN Mobile benar. gitu Pak. Syaratnya cuma satu, lakukan salah satu transaksi di PLN Mobile, dapat bundle voucher itu langsung proses tambah daya juga di PLN Mobile. Oke Pak Najar, sangat mengedukasi kita untuk hari ini. Semoga informasi yang kita bisa sampaikan bermanfaat. Mungkin hanya itu saja. Tadi jangan lupa kalau ada yang kurang jelas silakan download aplikasi PLN Mobile, bisa tanya langsung di sana. Oke, sekian dulu dari saya Agam dan Pak Nazar untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.